Selamat sore teman-teman, apa kabar? Saya Ariana. Nah, hari ini Ariana datang ke Taman Shougang, situs peninggalan industri tua yang terletak di distrik Shijingshan, Beijing Barat. Nah, sekarang mari ikuti lensa Ariana dan berkeliling Taman Shougang bersama Ariana. Yuk! Grup Shougang didirikan pada tahun 1919 adalah salah satu pelopor perusahaan baja dan besi Tiongkok. Tetapi untuk melayani Olimpiade Beijing tahun 2008 dan pembangunan kota Beijing, pabrik Shijingshan Shougang mulai dipindahkan ke luar kota Beijing pada tahun 2005. Ya. Terus juga mengadakan upacara penghentian produksi pada tahun 2011. Ini menandai berakhirnya secara produksi baja dan besi di distrik atau pabrik Shijingshan Shougang. Jadi Taman Shougang yang kita sekarang bicarakan sebenarnya adalah situs peninggalan industri lama pabrik Shijingshan. Ya. Setelah diadakan revitalisasi dan transformasi fungsional, Taman Shougang sekarang menjadi salah satu objek wisata viral yang Instagramable. Ya. Selain itu, Taman Shougang berfungsi pula tempat penyelenggaraan atau tuan rumah beberapa konferensi internasional. Misalnya CIFTIS tahun ini yaitu pameran internasional China untuk perdagangan jasa, yang diadakan pada September lalu. Danau indah yang di belakang Ariana adalah kolam Xiuchi. Kolam Xiuchi dibangun pada tahun 1950 ya. Terus awalnya digunakan sebagai tempat yang menimbang air yang bersirkulasi untuk produksi besi. Ya. Terus ini adalah asal-usul kolam Xiuchi yang sekarang telah direvitalisasi sebagai salah satu air landscape raksasa bernama Shougang. Ya. Sebagai hasil renovasi, Xiuchi sudah diperbaiki menjadi apa yang kita lihat sekarang, yaitu bagian atas tahannya adalah air landscape, terus bagian bawah tahannya adalah tempat garasi dengan lebih dari 800 tempat parkir dan ruang pameran. Sebelah sini ada 9 tembok dengan 9 kepala naga. Dalam bahasa Mandarin, namanya adalah Zhoulongtou. Zhoulongtou dibangun pada tahun 1986 dan tembok tembikar glasir ini mendapat julukan Zhoulongtou karena terdapat 9 kepala naga di atasnya. Awalnya, 9 kepala naga ini digunakan untuk drainase air pendingin dari Tanur Dium nomor 3. Pada tahun 2018, untuk meningkatkan keindahan landscape Xiuchi, Zhoulongtou dipindahkan ke lokasi ini. Terkadang, kita bisa menikmati pemandangan yang megah, yaitu air yang menyembur dari 9 mulut naga. Apakah kalian sudah melihatnya? Bangunan yang di belakang Ariana adalah Tanur Dium nomor 3. Nah, dia dirampungkan dan mulai beroperasi pada tahun 1993. Kapasitas efektif Tanur Dium ini adalah 2.536 meter kubik. Ini adalah tanur dium skala besar modern pertama dengan kapasitas tanur lebih dari 2.500 kubik meter di Shougang. Proyek renovasi Tanur Dium nomor 3 resmi diluncurkan pada tahun 2017. Setelah renovasi, Tanur Dium nomor 3 menjadi pusat pameran paling unik di Taman Shougang. Selanjutnya kita datang di Plaza Olimpiade musim dingin.
area dengan luas 130 meter persegi ini dulu adalah area silo atau gudang pabrik baja Shogang, ya, yaitu tempat penyimpanan. Ya. Setelah direnovasi, tempat ini sekarang sudah menjadi area kantor bagi Komite Olimpiade Musim Dingin Beijing dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing. Nah, lihat bangunan yang di depan kita ya. Dapatkah Anda bayangkan bahwa dulu di sini adalah kompleks gudang, yaitu fasilitas yang didesain untuk menyimpan bahan curah seperti batu bara dan semen. Oleh karena itu, transformasi dan penggunaan kembali area silo menjadi tonggak penting dalam pengembangan kawasan industri Shogang yang baru. Sebenarnya Taman Shogang sangat luas, tapi karena ada keperluan untuk mencegah pandemi dan persiapan Olimpiade Musim Dingin Beijing nanti ya, jadi sekarang masih ada banyak tempat belum dibuka untuk publik. Akan tetapi industri baja yang sudah bersejarah 100 tahun lebih ini menjadi salah satu objek wisata dan pameran industri jasa yang modern. Hal ini cukup mengagetkan karena ini tidak hanya menunjukkan atau mencerminkan dedikasi satu perusahaan yang penuh rasa tanggung jawab sosial demi pembangunan kota, tetapi juga menunjukkan degat kota Beijing dalam proses transformasi ekonomi Tiongkok. Akan terasa sayang sekali jika bangunan-bangunan di masa lalu ini diruntuhkan secara membabi buta hanya untuk membangun sebuah taman yang baru. Untunglah Taman Shogang sekarang masih menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu yang juga melahirkan penciptaan baru. Menurut Ariana, Taman Shogang ini juga adalah satu tempat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ariana percaya bahwa dengan dibukanya Olimpiade Musim Dingin Beijing akan ada lebih banyak teman Tiongkok dan teman asing mengetahui tempat ini. Dengan mengenal Taman Shogang, mereka juga bisa melihat antusiasme Tiongkok dalam mengubah basis industri lama. Tekad Tiongkok untuk mengubah dan meningkatkan model pembangunan ekonomi, serta praktik dan upaya Tiongkok untuk membangun masyarakat yang hijau, ramah lingkungan, inovatif, dan berkelanjutan. Oke, cukup banyak informasi untuk hari ini, dan sekarang matahari juga sudah terbenam. Terima kasih banyak kepada semua teman yang sudah menonton video sampai sini, dan semoga kalian suka video kali ini ya. Jadi kita pamit dari sini dulu. Sampai jumpa. Have a good night. Dadah.